Hai, film. Siapa sih yang gak tahu film? Hampir setiap harinya terdapat ratusan bahkan ribuan tiket film terjual habis di bioskop hanya untuk menonton sebuah film. Bahkan setiap harinya atau mungkin setiap jamnya terdapat film yang ditayangkan pada televisi. Video kali ini akan membahas tentang film, tapi bukan hanya film, ini jauh lebih dari itu. Film adalah sebuah cerita gambar bergerak yang ditampilkan dalam layar lebar sehingga bisa membuat kita merasakan emosi seperti takut, sedih, dan bahagia dengan melihat film. Pastinya dari film yang terbaik yang pernah kita tonton akan membawa kita merasakan suasana yang ada dalam film tersebut. Lalu, bagaimana bisa kita merasakan suasana yang ada pada film tersebut? Sebelum itu, mari kita putar intronya. Mesopotamia. Pada abad ke-19 telah ditemukan arkeologi kuno oleh Austin Henry Layard, di mana benda arkeologi tersebut adalah bongkahan batu bertuliskan huruf kuno yang menceritakan kisah pahlawan dari seorang Gilgamesh. Maaf, bukan Gilgamesh yang ini. Menceritakan kisah pahlawan dari seorang Gilgamesh yang begitu menginspirasi. Kisah Gilgamesh menceritakan seorang pria yang mencari kehidupan abadi dalam rangka petualangan yang berani. Gilgamesh mengalahkan para monster dan menantang para dewa. Dari kisah Gilgamesh tersebut menginspirasi pada orang-orang di Uruk untuk menceritakan cerita Gilgamesh ini dan diceritakan secara turun-temurun antar generasi selama 4000 tahun lamanya dan hingga kini masih populer di Timur Tengah. Pada Gilgamesh terdapat peristiwa yang menyimbolkan kepahlawanan di mana Gilgamesh bertarung melawan singa menggunakan tangan kosong. Saking tenarnya nama dari Gilgamesh, membuat para raja dan pangeran ingin memanfaatkan ketenaran tersebut untuk menarik hati rakyat. Terdapat raja bernama Ashurbanipal yang suka terhadap sosok Gilgamesh. Namun pada kala itu jarang ada orang yang ingin membaca cerita langsung dari artefak kuno yang ditemukan di Uruk. Cara yang digunakan oleh raja itu adalah menceritakan cerita kepahlawan Gilgamesh tersebut akan tetapi menggunakan raja itu sendiri sebagai simbol dari seorang Gilgamesh. Sang raja membuat cerita bergambar pada relief kejadian untuk menceritakan simbol Gilgamesh yang ada pada dirinya. Cerita sang raja ini tidak hanya bisa dinikmati dengan hanya membaca sejarahnya saja, tetapi bagi siapapun yang dapat melihat relief dari sang raja tersebut. Raja Ashurbanipal sangat paham akan kisah tentang Gilgamesh, karena dialah yang menceritakan secara visual dengan lengkap pertama di dunia. Raja Banipal mempunyai relief-relief baru yang disusun seperti rangkaian cerita di mana dia melawan musuhnya yaitu orang Ilm. Kisah tersebut menceritakan di mana orang Ilm didesak dari perkampungannya oleh Ashurbanipal. Pada pertempuran itu, orang Ilm terpaksa mundur ke sungai yang membuat sungai itu menjadi merah karena darah. Relief yang bisa dilihat ini sama persis seperti yang ada pada film kontemporer kala ini. Pada cerita Perang Tel Tuba, ditampilkan dengan teknik cerita visual yang belum pernah ada sebelumnya. Bukan hanya karena cerita tersebut menceritakan kisah dari awal hingga akhir, akan tetapi pada cerita tersebut terdapat satu cerita yang membuat kita merasa lebih tertarik untuk menikmati cerita tersebut. Akan tetapi terdapat satu hal jangkal.
Tidak adanya unsur emosi pada relief tersebut membuat siapapun yang melihatnya tidak memiliki rasa keterlibatan atau bahkan percaya pada cerita itu. Lalu, sejak kapan seniman membuat cerita itu menjadi menarik perhatian? Mari kita pindah ke peradaban Yunani. Orang Yunani terobsesi pada segala kisah kepahlawanan dan mitos mereka. Dan terutama terdapat satu mitos yang ingin diceritakan oleh bangsa Yunani, yaitu tentang Hermes dan Odysseus. Ini ditemukan dalam gua di wilayah Italia, tepi garis pantai Sepolonga. Dulunya, gua tersebut dipakai sebagai tempat penjamuan tamu pada masa Yunani. Akan tetapi tidak hanya itu. Keindahan akan lebih terasa ketika malam di mana sorotan cahaya dari api yang menampilkan patung dari Homer dan Odysseus. Dalam kisah Odysseus diceritakan terdapat Cyclops yang kanibal menjebak dengan teman-temannya. Odysseus memiliki rencana kabur dengan cara membuat mabuk sang Cyclops. Dengan ajakan dari sang Odysseus untuk mabuk, Cyclops pun tertidur. Dan ketika tertidur, Odysseus membunuh Cyclops itu dengan cara menusuk matanya dengan tongkat. Momen inilah yang diabadikan pada patung yang terdapat di gua itu, karena pada momen tersebut adalah puncak dari ketegangan pada cerita dari Odysseus, dan hal ini dapat tergambar dengan indahnya. Sekarang, mari kita pindah ke Roma, di mana terdapat tiang yang begitu megahnya penuh akan cerita, yaitu tiang Trojan. Saking indahnya dan kaya akan sejarah pada tiang itu, menjadi rebutan bagi para pemimpin negara. Tiang ini berisikan relief-relief yang menceritakan kisah serangan Trajan terhadap orang Dacia. Namun, bukan hanya menyajikan cerita saja. Tiang Trojan ini sudah menampilkan teknik perfilman yang bisa kita lihat seperti pada film modern pada masa ini. Terdapat pada satu relief di mana ada ornamen pohon di sana. Akan tetapi, itu bukanlah pohon biasa yang dijadikan sebagai hiasan semata. Pohon itu adalah sebagai pemisah dari satu scene ke scene lainnya. Lalu ada pula scene di mana terdapat sekumpulan tentara yang sedang mendapatkan serangan. Jika kita lihat lebih dalam, di situ terdapat satu teknik perfilman, yaitu teknik bird view yang sering digunakan pada sutradara pada masa modern sekarang. Australia, negara yang indah akan fauna dan kemegahan kotanya. Tapi, siapa sangka pada negara tersebut terdapat budaya kuno yang dapat memecahkan teka-teki ini. Terdapat gua berisikan gambar-gambar purba yang berumur sekitar 40.000 tahun yang lalu. Sebuah gambar yang tampak seperti coretan gambar dari seorang anak kecil. Namun, ini bukanlah coretan biasa. Sang presenter pun mengajak pemirsa untuk melihat langsung kepada suku aborigin tentang budayanya. Dia bertemu dengan pelukis dari suku aborigin dan kemudian pelukis tersebut mulai bercerita mengenai lukisan itu. Terdapat satu hal menarik lebih terlihat ketika para suku aborigin ini melakukan ritual di dekat lukisan dinding tersebut dan mulai melakukan nyanyian. Suasana dari lukisan dinding itu lebih terasa dan seakan membawa kita pada emosi dari lukisan yang tergambar itu. Kesimpulan dari video ini adalah ornamen lain seperti musik, sudut teknik bercerita dan sudut pandang dalam bercerita akan menambah dramatisir dari sebuah film tersebut. Apabila teknik tersebut dapat digunakan dengan baik, maka itu akan menjadi film yang luar biasa. Saya Andri Maulana, see you next video.